Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 30, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta, kembali hadir bersama program podcast Bangun Jogja. Nah, sahabat Infradigi, di era transformasi digital saat ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada konektivitas mulai dari telepon seluler, internet, siaran televisi, transportasi udara, komunikasi maritim, hingga layanan publik digital. Dan semua memanfaatkan spektrum frekuensi radio. Nah, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas milik negara yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung konektivitas, keamanan, dan kedaulatan digital Indonesia. Nah, tema kali ini adalah spektrum frekuensi dan masa depan kedaulatan digital Indonesia. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Anggara K. Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Sugeng rawuh wonten Bangun Jogja. Terima kasih. Nah, Bapak nih, sebelum kita bicara ke topik nih, Pak, saya sebenarnya penasaran loh, Pak. Nama Bapak itu kenapa mirip banget ketimpuk dengan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo? Mungkin bisa diceritain sedikit, Bapak? Nggak mirip lah, Oh, nggak mirip ya? karena sama Sama ya, Pak ya? namanya Prabowo. Nama Prabowo kan di orang Jawa banyak ya, apalagi di orang Indonesia gitu kan. Tapi mungkin dulu kisahnya ya, almarhum ibu saya itu memang Pak Prabowo ini kan mungkin ya sejak tahun 83 sampai era 90-an itu kan apa ya, sangat sangat terkenal gitu kan sebagai perwira muda, ganteng, berprestasi. Nah, dulu mungkin ibu saya memberi saya nama akhiran Prabowo tuh terinspirasi oleh itu. Jadi kalau waktu dulu saya ingat banget usia 5-6 tahun tuh kalau ada Pak Prabowo di TV, sering banget tuh ibu saya bilang, karena saya anak kedua dari 2 bersaudara, dipanggilnya kan Dek. Jadi dia bilang, "Dek, ini nama kamu nih dari orang ini." Jadi dari kecil udah dicuci otaknya terhadap Prabowo Subianto. Oh, jadi memang exactly ngikutin ya, Pak ya? Iya, iya. Jadi ya, ya jalan Tuhan sih menurut saya. Jadi kalau dulu kan sempat ada yang tanya, namanya ditambah-tambahin nih karena ikut Pak Prabowo gitu. Iya, kan. Bisa ditanya ke teman sekolah saya punya teman sekolah dari TK bahkan yang sekarang udah ada, dan teman SD bisa ditanya juga sama mereka. Dari dulu saya udah ngomongin Prabowo Subianto, agak lucu sih, anak SD udah ngomongin tokoh gitu. Sampai saya kuliah, gitu sih. Tapi juga memang dari kecil sempat ngefans berat gitu? Iya, jadinya gitu. karena kayak di bawah sadar kan setiap ke rumah. Yang saya mungkin gitu, yang putri saya, nenek saya, "Oh ini Pak Prabowo nih, Pak." Ibu saya bawa Pak Prabowo TV. Ya jadi dari kecil udah Prabowo ya Prabowo Subianto. Jadi itu real name ya? Kirain itu nama artis Bapak. Nama panggung Bapak. Ternyata emang bahasanya. Dari lahir akte saya, nama saya Anggara K. Prabowo. Dan ternyata sekarang terwujud ya, Pak? Jadi benar-benar tim sesnya. Bukan hanya tim ses, saya ini juga lucu, saya ikut kerja untuk Pak Prabowo tuh Gerindra berdiri 2008 bulan Februari. Saya udah ikut berjuang dengan beliau di 2008 bulan Juni kurang lebih gitu. Jadi gabung di partai, ya tadi makanya kita bercanda kan, saya bilang masa remaja saya itu agak unik, saya ngabisin waktu, saya udah berpartai dari umur 18 tahun, dari saya kuliah. Jadi jalur kenalnya memang di partai ya, Pak, langsung gitu ya? Iya, di politikus tulen gitu, Pak? Enggak politikus juga ya, tapi ya ini jalan yang dikasih sama Tuhan, ini yang saya jalani, ini saya diberi tanggung jawab hari ini, kita jalanin. Terima kasih loh, Pak. Ini kayaknya baru pertama ya cerita atau gimana? Ada beberapa. Udah ya cerita ya. Baik, Pak. Kembali lagi ke topik kita nih, Pak. Nah, Bapak kan pernah menyampaikan juga bahwa pengawasan spektrum frekuensi itu menjadi salah satu juga fokus pemerintah. Nah, sebenarnya tuh seberapa penting, Pak, spektrum frekuensi itu menjaga kedaulatan digital di Indonesia? Ya, saya memaknai frekuensi ini sangat strategis dan sangat penting. Beberapa hari lalu di Hari Kebangkitan Nasional, Presiden menggaungkan dan mengingatkan kita kembali terhadap pasal ekonominya yang dibuat oleh founding fathers kita di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar kita 1945 di pasal 33, itu adalah
pasal tentang ekonomi, tapi kita baca ayat 1, 2, 3, dan seterusnya, di situ ada, di ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup masyarakat, kemudian di pasal 3-nya, bumi, air, dan seluruh kekayaannya. Frekuensi ini kan given dari Tuhan, ya kan? Dan hari ini frekuensi menjadi apa ya? Menjadi kalau kita bilang menjadi sesuatu yang penting untuk kita melaksanakan komunikasi semua. Dari mulai tadi Mbak udah cerita, dari mulai frekuensi radio ini, dari mulai komunikasi kita sampai ke transportasi, semuanya dipakai. Jadi ini adalah hal yang sangat strategis dan sangat penting. Dan pentingnya teman-teman di Balmond, kenapa ada teman-teman di Balmond untuk menjaga frekuensi ini kan given dan ini terbatas. Butuhnya sebuah pengaturan, butuhnya sebuah penataan, dan butuhnya penjagaan gitu. Jadi jelas ini adalah strategis dan ini kunci dari kita untuk melakukan transformasi digital. Semua negara di dunia ini saya rasa jadi menganggap frekuensi ini adalah hal yang sangat strategis dan mereka juga melakukan penataan dan penjagaan terhadap frekuensi yang ada di negaranya masing-masing. Ya betul Pak, jadi memang, kenapa kita menanyakan hal itu, karena mungkin sebagian masyarakat itu juga, sering menggunakan internet, telepon seluler, WiFi, ataupun GPS, tapi, belum memahami sepenuhnya bahwa semua itu memang bergantung pada spektrum frekuensi radio. Nah, Bapak melihat ini, seberapa penting sih Pak sebenarnya edukasi kita kepada masyarakat bahwa, peran-peran, spektrum frekuensi radio itu sangat penting gitu, Pak? Sangat 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 penting untuk mengedukasi masyarakat, ya kan. Mungkin kita sebagai orang awam mengenal kata diksi frekuensi mungkin setelah kita ada pelajaran fisika biasanya kan, ada frekuensi. Nah, menurut saya edukasi terhadap masyarakat dari mulai usia dini juga perlu untuk digaungkan, bagaimana pentingnya spektrum frekuensi radio ini terhadap kelangsungan atau terhadap, kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal komunikasi, teknologi, dan sebagainya. Nah, kalau di tengah perkembangan teknologi yang cepat seperti AI, kemudian IoT dan, selanjutnya transformasi digital itu, yang semakin cepat. Nah, ini bagaimana nih Pak tantangan yang, di pemerintahan sendiri dalam mengelola spektrum frekuensi radio ini, Pak? Tantangannya, ju jelas sangat, banyak tantangan apalagi sekarang dengan kecepatan teknologi, transformasi digital, dan sebagainya. Pemerintah sendiri tentunya kita membuat regulasi, membuat aturan-aturan. Kita juga membuat, satker-satker untuk mengawasi dan, menjaga spektrum ini dan kita menata, dibagi, mana yang untuk radio, untuk telekomunikasi, mana yang untuk transportasi, dan sebagainya. Dan dibutuhkan juga selain tadi, kita butuh, di tengah cepatnya arus informasi, di tengah cepatnya transformasi digital, perkembangan teknologi, kita butuh SDM, manusia yang handal. Bagaimana kita juga sebagai negara, sebagai, apa ya, yang diberikan tugas untuk, membuat aturan dan membuat fasilitas dan melayani masyarakat ini, menyiapkan SDM-SDM atau melahirkan SDM-SDM yang unggul. Jadi kita jangan ketinggalan juga gitu loh. Baik, Pak, dalam tadi rangkaian, mulai dari, apa namanya, rencana pemerintah, kemudian langkah strategisnya. Nah, saat ini pemerintah juga dituntut tidak hanya bekerja gitu, Pak, tapi juga mampu membangun komunikasi publik yang baik kepada masyarakat. Nah, ini apa pesan Bapak kepada humas pemerintah dalam membangun edukasi publik melalui, platform media sosial mereka gitu, Pak? Ya, sekarang, arus informasi begitu cepat. Kalau zaman dulu mungkin kita bersurat, ya kan, kemudian berkembang adanya telepon, dan sekarang adanya media tidak hanya media konvensional, tapi sekarang sudah ada media-media digital, ada sosial media, ada platform baru. Tentunya kita, mengikuti perkembangan zaman dan kita juga harus tetap mengedepankan, edukasi dan empati kita. Jadi yang namanya komunikasi 2 arah. Dan edukasi harus terus disampaikan, jangan pernah lelah sebagai, pemerintah, sebagai apa ya, pelayan masyarakat untuk memberikan edukasi dan mengkomunikasikan apa yang, menjadi kebijakan-kebijakan dan apa yang menjadi,
tugas kita sebagai pemerintah untuk menyampaikan kepada publik. Tadi saya bilang arus informasi sekarang begitu cepat, begitu deras, disinformasi pun banyak, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, ya tapi memang ya sudah, ini eranya bagaimana kita bisa adaptasi terhadap itu dan kita bagaimana kita mengkomunikasikan ini ke publik dengan baik agar publik juga teredukasi dan publik paham bahwa informasi yang diterima tidak lantas serta-merta ditelan mentah-mentah, tapi disaring dulu, dicari dulu kebenarannya, dan pemerintah harus, kami ini sebagai pemerintah, kami juga harus, lebih aktif dan lebih masif untuk menyampaikan informasi yang benar itu seperti apa. Nah, tadi kan terkait, disinformasi, kemudian hoax, hampir mirip itu, Pak. Dan tentu saja ada sentimen negatif kan, pasti dibarengin sentimen negatif. Nah, terkait sentimen negatif ini nih, Pak, apalagi terhadap programnya Pak Presiden terkait Astacita. Nah, bagaimana langkah strategis pemerintah agar program Astacita ini juga tersampaikan dengan baik dan memastikan bahwa program itu sesuai dengan tujuannya, seperti itu? Betul. Tadi, satu, bagaimana kita mengkomunikasikannya. Tujuan dari sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah, saya katakanlah kebijakan bidang prioritas, kebijakan strategis, tujuannya baik. Tadi Mbak udah sampaikan bagaimana memastikan. Itu juga ada peran dari masyarakat, peran dari kawan-kawan media dan lain untuk membantu mengawasinya. Kami membuat tata kelola yang baik dan kita juga harus memastikan pelaksanaannya baik. Pemerintah dalam hal ini, juga tidak pilih kasih, tidak pandang bulu terhadap penegakan hukum. Nah, bagaimana untuk menyampaikannya, resepnya sebenarnya cuma satu, ketika semua program itu dijalankan dengan baik, pasti akan diterima dengan publik dengan baik. Penerima manfaat itu adalah orang-orang yang masyarakat kita itu kan masyarakat yang sangat bersyukur ya. Contoh misalnya makan bergizi gratis. Ah, oke kita tahu noise-nya ada, tapi masalahnya juga ada. Kita tidak tutup mata, kita tidak tutup telinga terhadap, masalah-masalah tersebut. Jadi ada kritik, ada masukan, ada sesuatu yang harus diperbaiki, kita lakukan. Makan bergizi gratis, ada pelanggaran di mana, kita tindak. Pemerintah tidak diam. Tapi, masyarakat publik juga harus paham bahwa program ini berdampak luas kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terutama di kalangan yang, sangat miskin, sangat paling bawah, teman-teman yang saudara-saudara kita yang selama ini tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan gizi dengan baik, ya kan. Kenapa program ini ada pun, karena Presiden Pak Prabowo dalam hal ini sadar bahwa anak-anak Indonesia ini adalah masa depan Indonesia. Ini adalah investasi sebenarnya. Intervensi atau kehadiran negara tuh dibutuhkan untuk ini karena apa? Karena pemimpinnya sadar bahwa anak-anak yang sekarang diberikan makan bergizi gratis ini 20-30 tahun lagi adalah anak-anak yang akan menjalankan republik ini ke depan. Jadi atas dasar itu. Kedua, ada lagi program seperti sekolah rakyat. Orang kadang bingung, udah ada sekolah, kenapa harus ada lagi sekolah rakyat? Sekolah rakyat ini adalah sekolah yang dibuat untuk memutus rantai kemiskinan. Kenapa disebut memutus rantai kemiskinan? Sekolah ini adalah sekolah boarding, berasrama. Saya kasih contoh misalnya gini, ada satu keluarga, keluarga yang sangat amat miskin, mungkin keluarga itu, ayah dan ibunya berprofesi sebagai seorang pemulung, memiliki 2 anak, usia sekolah. Anak-anak yang mungkin tidak pernah bermimpi untuk atau mungkin berani untuk bermimpi untuk bahwa ngomong ke orang tuanya bahwa, "Pak, saya mau sekolah," atau "Bu, saya mau sekolah." Nah, hari ini negara hadir. Dan anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak pernah merasakan bangku sekolah di Indonesia itu jumlahnya masih sangat banyak. Kenapa disebut memutus rantai kemiskinan? Negara hadir, negara sampaikan kepada orang tuanya bahwa anak-anak Bapak Ibu, negara ambil, negara urus, ditempatkan di sekolah, berasrama dengan fasilitas yang sangat baik, dijamin dari segi pendidikan, gizi, eee, pakaian, dan kehidupannya, agar anak ini suatu saat nanti harapannya ketika dia sudah lulus entah dia SMK atau dia mau lanjut ke kuliah, dia bisa membawa keluarga ini keluar dari garis kemiskinan. Dan tidak hanya anak yang disekolahkan, ketika, keluarganya sudah masuk di dalam, pendataan
di desil yang paling bawah, desil paling kecil ya, anak-anak yang dari keluarga atau keluarga sangat amat miskin, keluarga itu dapat bantuan modal dari pemerintah dan bantuan, perlindungan sosial yang lainnya. Artinya pemerintah itu hadir untuk masyarakat yang hari ini paling kecil dan paling dasar dan paling miskin yang selama ini mungkin, eee, ketidakadilan mereka yang paling merasakan. Bagaimana mengkomunikasikan mungkin bagi teman-teman yang seusia saya atau teman-teman yang hari ini kita sebut sebagai Gen Z, kadang-kadang kan nggak relate ya, apa sih makan bergizi gratis, apa sih sekolah rakyat, seperti itu kan. Nah, kami mencoba mengkomunikasikannya bahwa kita lihat selama ini mungkin kita, eee, hidup di perkotaan, mungkin kita sekarang hidup dengan era teknologi yang canggih, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk berselancar atau hanya dengan lingkungan kita saja. Tapi coba ini karena ini pengalaman saya sendiri. Suatu hari ini saya tuh dapat teguran, sebenarnya teguran dari Tuhan untuk menyadarkan saya. Ini rumah saya 700 meter sebelah kiri ada sebuah SD. Bayangin itu 700 meter kan hanya cukup jalan kaki sebenarnya. Oh no, enggak hanya 700 meter, mohon maaf. Mungkin nggak nyampe 100 meter, sebelah kiri rumah saya ada SD. Ketika program makan bergizi gratis berjalan, saya tuh nggak tahu kalau SD ini belum dapat. Artinya kan gini, saya cuma mau ngajak, pernah nggak kita, saat kita memulai hari kita, sebagai orang yang boleh dibilang kita eee, mendapat apa ya, saya nggak bilang privilege, tapi mungkin nasib kita masih bisa lebih baik ketimbang saudara-saudara kita yang belum bisa makan sehari mungkin 2 kali, Iya, bahkan 3 sekolah. kali. Bagaimana saudara-saudara kita yang masih belum bisa merasakan sekolah, pernah nggak kita ketika kita memulai hari, entah itu baru kita bangun tidur atau setelah kita ibadah pagi, atau kita sebelum memulai kegiatan kita keluar rumah untuk kerja atau untuk sekolah dan lain sebagainya, pernah kita berpikir bahwa radius 1 kilometer dari rumah kita, masih ada nggak ya anak-anak Indonesia yang nggak makan? Masih ada nggak ya anak-anak Indonesia yang nggak sekolah? Dan itu Ah, yang dibutuhkan sisi kritis seperti itu ya, betul, Kak, ya? betul. Dan hari ini Presiden Republik Indonesia memikirkan sampai ke situ, ya kan? Pak Prabowo tidak ada masalah dengan sebuah kritik, kami terbuka dan saya kenal beliau, ya belasan tahun ya, ibaratnya beliau orang yang sangat terbuka, sangat open minded. Tapi hari ini tolong bedakan kritik yang terstruktur dengan sebuah ujaran kebencian juga, gitu. Jadi kadang-kadang saya mengajak teman-teman yang menggunakan ujaran-ujaran kebencian untuk pernah nggak berpikir bahwa sebenarnya pernah nggak teman-teman berpikir bahwa masih ada saudara-saudara kita, nggak jauh dari rumah kita yang belum bisa mendapatkan kesempatan makan bergizi dengan baik, belum bisa berkesempatan bersekolah. Mereka itu kadang bermimpi untuk ya tadi saya bilang, untuk ngomong ke orang tuanya untuk bilang, "Pak, saya pengen sekolah, Bu, saya pengen sekolah," itu nggak berani. Karena dia mungkin tiap hari dia melihat sejak dia, ya tadi usia mungkin belum sekolah, usia masih 3 4 5 tahun, dia lihat tiap pagi bapaknya subuh-subuh udah berangkat untuk cari botol plastik bekas dan sebagainya macam. Bagaimana dia untuk makan satu harinya aja, keluarga itu membutuhkan perjuangan. Jadi kata kuncinya daripada menyampaikan hal-hal yang, ujaran kebencian, lebih baik menyatakan kritis yang memang membangun dan terstruktur gitu ya, Kak, ya? Membangun dan memberikan Mhm. solusi. Bahkan saya juga kadang-kadang terbuka untuk kepada teman-teman itu, "Ayo bareng-bareng," saya bilang, "ketimbang kita hanya, eee, komen apa gitu, tentang apa." Itu tadi, kita menggugah untuk bahwa, sadar nggak sih teman-teman semua, hari ini program yang dilakukan adalah program yang langsung menyasar langsung ke bawah. Banyak program seperti mungkin untuk pertama kali dalam sejarah harga pupuk diturunin. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, rantai pasok pendistribusian pupuk dipotong. Yang tadinya melalui birokrasi yang sangat panjang dan, ya kita jujur-jujuran aja selama ini banyak kok teman-teman atau saudara-saudara kita petani yang tidak langsung mendapatkannya, hari ini dipotong dan itu langsung. Bagaimana harga gabah dibeli dengan baik.
Jadi kehadiran pemerintah di sini adalah untuk itu tadi, apa ya, keberpihakannya untuk masyarakat yang paling bawah. Dan kita juga mengajak kepada saudara-saudara kita yang, sudah dalam arti kata, sudah sangat amat mampu begitu ya, atau berlebih kemampuannya untuk, "Ayo, kita di negara ini nggak sendiri. Kita juga banyak saudara-saudara kita di bawah yang masih butuh uluran tangan. Makanya kita sama-sama." Niatnya itu untuk pemerintah. Kalau misalnya ada yang pengen menyampaikan, mungkin ada kanal khusus yang mungkin direspon gitu Pak, mungkin pada penasaran, kok pesan saya atau kritikan saya tidak sampai, mungkin melalui Pak Kalau Anggaraka langsung ya? kalau saya orang yang terbuka mungkin, saya nih agak, saya sering membalas DM yang masuk langsung direct ke saya. Jadi Boleh ini ya Pak, langsung ke Pak Anggaraka atau mungkin lewat spam lapor gitu ya Pak ya? boleh, silakan di Komdigi juga ada banyak kanal, di pemerintah sekarang ada badan komunikasi yang mungkin, dulunya juga saya pernah di sana, mungkin bisa disampaikan lewat situ. Tapi sebenarnya, pada dasarnya kami pemerintah terbuka terhadap semua kritik, saran, dan masukan, dan kita mengajak seluruh masyarakat, untuk ayo bareng-bareng kita bersama. Karena niat dan tujuan dari, apa yang dilakukan pemerintah ini adalah, saya harus sampaikan adalah niat yang baik, niat yang luhur. Bapak Presiden hanya menjalankan, semuanya sesuai dengan konstitusi. Beliau disumpah, di hadapan, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh masyarakat Indonesia, di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 berikut turunan undang-undang dan peraturannya yang berlaku. Kita sebagai, warga negara, kita sudah sepakat konsensus bahwa kita sepakat bahwa landasan hukum kita tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi kita adalah Pancasila. Jadi kalau kita sudah sepakat terhadap itu, kita jalankan. Jadi, Pancasila itu 1-5 jangan cuma kita sebutin dan dihafalin aja. Jadi kita lakukan. Jadi kalau di situ ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita jalankan. Ya perjuangan Pak Prabowo adalah mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan sila 1-5, menjalankan apa yang diamanatkan konstitusi, itu. Nah ini Pak, sebagai salah satu tokoh muda di pemerintahan yang aktif di bidang komunikasi dan teknologi digital, bagaimana Bapak melihat peran generasi muda dalam menjaga ruang digital Indonesia ke depan? Dan mungkin kesan-pesan juga nih buat generasi mudanya Pak. Perannya sangat penting dan sangat strategis, ya kan. Tapi kita tidak boleh ketinggalan terhadap teknologi, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Ya kan, edukasi penting, kesadaran terhadap tanggung jawab kita menggunakan sebuah teknologi itu penting. Saya berharap, anak-anak muda Indonesia ini kan, ya tadi saya bilang kalau Bapak Presiden tuh selalu bilang bahwa anak-anak Indonesia adalah masa depan, ya sama. Anak-anak muda Indonesia yang hari ini di usia, eee, mungkin SMA sampai kuliah, yang hari ini ada itu adalah masa depan Indonesia. Mereka-mereka 15 tahun lagi yang jalanin yang kayak kita-kita ini, Mbak, yang hari ini menjalankan roda pemerintahan, roda bisnis, roda dagang, ya kan? Mereka ada di semua lini. Dengan hadirnya kita tidak bisa, apa ya istilahnya, mengelak bahwa teknologi itu berkembang, ya kan? Bagaimana ya kita beradaptasi terhadap teknologi, kita kuasai teknologi, bahkan kalau bisa kita menjadi inovasi dari dalam teknologi itu. Tapi tadi, tanggung jawab, etika kita, dan kesadaran kita sebagai warga negara, sebagai manusia harus dikedepankan. Siap, terima kasih Bapak atas penjelasannya selama kurang lebih 30 menit ini. 30 menit. Pokoknya kita udah dapat poin-poin penting nih. Pokoknya kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Anggara Gaprowo selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Terima Digital. kasih, Mbak. Dan semoga podcast ini juga dapat menambah pemahaman masyarakat bahwa pembangunan Indonesia digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun manusia Indonesia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Nah, sebelum ditutup, saya sampaikan izin pantun dulu ya, Pak ya. Silakan. Jika Jogja terbuat dari rindu, Cakep. pulangnya selalu membawa cerita. Cakep. Frekuensi tetap tertib Indonesia maju, digital berdaulat untuk bangsa kita.
Dan demikian dari podcast Bangun Jogja kali ini. Terus ikuti informasi dan konten menarik lainnya di media sosial Bangun Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun Jogja, Siap.